Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Tur Verde. Hari ini saya akan mengulas satu video dari channel Laskar Tujuh Langit, yaitu seorang pria Tionghoa yang dulunya beragama Nasrani. Alhamdulillah beliau diberi hidayah masuk Islam, tapi belum mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Karena kenapa? Karena dulu beliau itu adalah fans, yaitu pengikut Nabi Isa. Mau tahu dengan video yang berikut ini? Marilah kita saksikan. Semoga menjadi manfaat dan berikan komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan berikan saran di video saya ini. Semoga menjadi manfaat. Marilah mengikuti video yang berikut ini. Tapi tidak langsung menemukan Islam secara keseluruhan. Baru meyakini bahwa oke, saya mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah atau Allah. Tapi saya belum beriman dengan Nabi Muhammad. Ada ini momen hijrah yang pertama. Nah, kalau saya menyebutnya, saya ini dua kali hijrah. Dua kali hijrah. Hijrah yang pertama ya hijrah dari kenakalan. Hijrah masuk ke lingkungan gereja untuk aktif belajar, memperbaiki diri dan beribadah. Itu berjalan beberapa tahun sampai akhirnya bisa aktif di gereja, bisa jadi aktivis, bisa bantu-bantu di gereja, bisa bantu-bantu penginjilan. Proses penginjilan inilah kemudian saya berpikir agama saya waktu itu adalah agama yang paling benar, bahwa Kristen ini adalah agama yang paling benar, sehingga berusahalah saya untuk mengajak orang, mengajak teman-teman saya waktu itu, kan ada sebagian yang Muslim, mengajak teman-teman itu untuk masuk karena menganggap Kristen ini agama yang baik, sementara Islam ini agama yang buruk. Nah, maka niatnya tuh ingin menyelamatkan, ingin mengajak mereka ke agama yang benar menurut saya waktu itu, dengan mengajak mereka masuk Islam. Jadi sering berdebat dengan teman-teman, sering berdebat dengan orang-orang yang mungkin kalau Islam disebut ustadz, sering ajak karena mengajak mereka untuk murtad, mengajak mereka untuk murtad, mengajak mereka untuk keyakinan Kristen. Nah, dari situ muncullah semangat bahwa dalam proses mengajak saudara-saudara Muslim di murtad, saya harus punya bekal juga. Masa saya ngajak orang masuk agama saya, tapi saya tidak punya bekal keagamaan saya harus kuat dan minimal saya harus tahu tentang Islam. Buat apa saya tahu Islam? Buat mencari kelemahan-kelemahan Islam. Mencari tahu kelemahan Islam supaya ketika debat tahu nih mau nyerangnya di mana kan. Ibarat kita mau fighting kan tahu mau mukulnya di mana. Nah, jadi ada semangat untuk mencari tahu Islam, mencari tahu kelemahan-kelemahan Islam. Akhirnya saya memutuskan waktu itu untuk mendownload aplikasi Al-Quran di HP. Mencari terjemahan karena dulu kan memang belum punya Quran dan tidak tahu kalau ternyata ada dijual mushaf Quran yang ada terjemah. Tahunya cuma aplikasi. Download aplikasi Quran, bacalah waktu itu saya memulai baca Quran itu dari surah Maryam. Kenapa surah Maryam? Karena yang saya tahu di surah Maryam itu disinilah menceritakan kisah-kisah tentang Nabi Isa alaihi salam. Nah, saya itu pengen sekali membandingkan antara Nabi Isa alaihi salam dengan Yesus dalam versi Injil Kristen. Makanya kemudian saya memulai dari surah Maryam. Akhirnya dari situ mulailah membandingkan antara dua kitab ini, antara Islam dan Kristen. Iya, membandingkan antara Islam dan Kristen, membandingkan antara Injil dan Al-Quran. Dimulai dari membandingkan antara kisah Yesus dan kisah Nabi Isa. Al-Quran. Setelah Ustadz membaca surah Maryam, setelah itu apa yang terjadi? Nah, setelah membaca surah Maryam, ternyata banyak kemiripan. Banyak kemiripan kisah. Mencari kelemahan Islam, hanya yang begitu membedakan itu di Al-Quran mengatakan bahwa mirip Isa Al-Masih dan Yesus. Tidak disalib. Di Injil dikatakan bahwa Yesus itu disalib. Iya, dua hal yang berbeda. Dua hal yang sangat berbeda. Tapi dari sisi kebaikan, dari sisi sejarah, ibunda, dan yang lain itu banyak kemiripan. Banyak sekali kemiripan. Karena memang
saya sampai hari ini memahami, meyakini bahwa antara Yesus dengan Nabi Isa ini satu pribadi. Satu pribadi yang memiliki nama yang bermacam-macam. Seperti Nabi Muhammad kan memiliki banyak nama, memiliki banyak gelaran. Ada yang memanggil beliau Al-Amin, ada yang memanggil Ahmad, ada yang memanggil Muhammad. Nah, saya meyakini bahwa itu pula yang terjadi dengan Nabi Isa. Jadi dalam versi Arab disebutkan Nabi Isa alaihissalam. Dalam versi bahasa yang lain, pribadi ini disebut juga dengan nama Yesus. Ya. Setelah membaca surah Maryam, katanya udah ketagihan nih. Ya, ketagihan. Karena sebagian besar cerita dalam Al-Quran itu kan adalah sejarah, kisah tentang para nabi, kisah tentang Nabi Isa, kisah tentang nabi-nabi yang lain, kisah kejadian-kejadian di masa yang lalu. Nah, cerita itu membawa saya semakin asik membaca itu. Jadi membaca surah Maryam, kemudian berlanjut ke surah-surah yang lain. Nah, berproses kurang lebih proses itu hampir 2 tahun. Nah, di proses ini lama-kelamaan saya merasa kok sepertinya saya bukan menemukan kesalahan dari Al-Quran, menemukan kelemahan dari Islam, tapi saya kok malah menemukan bahwa sepertinya banyak kemiripan antara apa yang ada di dalam Al-Quran dengan apa yang ada dalam Injil. Makin merasa kayak makin penasaran gitu. Ternyata di Al-Quran banyak tidak ada kesalahan di Al-Quran. Ya. Memilih Islam sebagai agama yang benar. Nah, di proses itu menemukan akhirnya, disadarkan ya lebih tepatnya. Saya menemukan, disadarkan oleh mendapat nah, petunjuk ayat-ayat itu dalam Injil saya sudah tahunya sejak lama, sejak dulu sudah tahu ayat-ayat itu. Bapaknya ini. Tapi belum dipahamkan oleh Allah bahwa ayat-ayat itu tidak pernah mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu. Banyak ayat itu yang malah mengatakan bahwa itu Yesus ini berdoa kepada Allah Bapa. Ketika dia sebelum disalib dia berdoa, dia memintakan ampun untuk orang-orang yang menyakiti dia. Nah, jadi saya pikir kalau dia Tuhan, terus dia berdoa ke siapa? Ya, dan dia sendiri menyebutkan bahwa dia itu Tuhan, beriman dia kepada Allah. siapa, gitu. Oh, dia diutus oleh Bapaknya. Siapa Bapaknya? Yang disebut oleh Allah. Jadi berarti dia utusan, dia bukan Tuhan. Nah, di situ saya semakin menemukan bahwa wah, ternyata saya yang salah, bukan Al-Quran yang salah, saya yang salah. Jadi perlahan-lahan sedikit demi sedikit Allah menunjukkan kebenaran, bahwa menyadarkan saya bahwa apa yang selama ini saya pahami ternyata keliru. Nah, bagi saya itulah hidayah. Betul. Allah memberikan karena hidayah, petunjuk. Apa yang sudah saya tahu sejak lama semoga istiqamah di tidak dalam. membuat saya sadar kecuali disadarkan oleh Allah. Misalnya nih ada minuman. Saya selama ini menyebutnya susu, misalnya. Perumpamaan. Ternyata ini bukan susu, tetapi teh. Oh, seperti itu perumpamaannya. Perumpamaannya. Tapi saya memandang dari sudut pandang saya bahwa ini susu. Begitu. Tapi orang memandang bukan, ini teh. Berdebatlah kan. Sampai akhirnya ketika Allah membuka hijab itu, menyadarkan saya bahwa kenapa selama ini saya menyebut ini susu, padahal ini teh. Nah, begitulah hidayah yang saya rasakan. Kenapa selama ini saya memahaminya seperti ini, padahal yang tertulis tidak seperti itu. Saya berarti yang salah memahami. Dan pada saat itu posisi di gereja Ustaz ini sebagai apa Ustaz? Waktu itu saya bantu-bantu bagian penginjilan untuk anak-anak. Penginjilan. Bantu-bantu untuk membantu tarbiyah mereka. Kayak kita ini jamaah begitu, jamaah tabligh mengajak orang ke ada namanya tim-tim penjemputan jamaah. Kalau di Islam ya. Supaya jamaah datang itu merasa nyaman ketika datang ke gereja. Dan pada saat itu Ustaz sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga. Ketika Ustaz aktif di gereja, gimana keadaan secara ekonomi? Secara ekonomi lebih baik, karena juga dulu bisa punya bisnis, punya pekerjaan. Terus ketika kan saya masuk Islam itu pasca gempa dan tsunami Kota Palu. Nah, jadi itu hijrah ke kota lain. Di kota ini kemudian saya dapat jabatan. Dikasih jabatan, dikasih fasilitas, dikasih tempat tinggal, dikasih uang bulanan, dikasih kendaraan operasional, dikasih catering makan. Jadi secara
ekonomi kebutuhan sehari-hari itu tercukupi. Tercukupi Ustaz. Ya, tercukupi, sangat tercukupi waktu itu. Ini sangat menarik Ustaz. Kapan Ustaz memantapkan hati untuk melakukan syahadat? Nah, setelah proses 2 tahun itu, hampir 2 tahun, akhirnya betul-betul yakin. Alhamdulillah. Awalnya belum langsung Islam, karena ya mungkin hijrah ketiga mungkin ya. Karena setelah hijrah pertama hijrah dari kenakalan, kemudian hijrah kedua mulai belajar Islam, tapi tidak langsung menemukan Islam secara keseluruhan. Baru meyakini bahwa oke, saya mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah atau Allah. Tapi saya belum beriman dengan Nabi Muhammad. Nah, saya memposisikan diri waktu itu karena di kitab agama yang lama itu ada kelompok yang disebut dengan pengikut Yesus. Saya memposisikan diri bahwa saya ini pengikut Yesus. Ya. Jadi saya bukan Kristen, saya juga belum Islam. Tapi menyatakan diri sebagai pengikut Yesus. Menyatakan diri sebagai pengikut Yesus. Kenapa? Karena menemukan bahwa apa yang diajarkan Al-Quran dengan apa yang ada diajarkan Yesus itu sama. Itu mengajarkan kita untuk mengakui beriman tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi belum mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Kenapa tuh Ustaz? Belum mengakui. Nah, karena waktu itu mungkin ya, salah satunya karena belum mengenal pribadi Nabi Muhammad. Baru mengenalnya tentang Allah. Jadi percaya kepada Allah tapi lewat jalur Nabi Isa. Jadi tentang dan ke Nabi Muhammadnya belum mau. Islam tuh karena saya dulu bisa ketika di agama yang lama kami betul-betul tidak tahu tentang siapa Muhammad. Tidak ada bayangan, tidak ada sejarah, tidak ada pengetahuan tentang beliau. Bahkan yang saya tahu itu pengetahuan yang buruk tentang beliau. Ya, hal-hal yang negatif tentang Rasulullah, tentang beliau menikahi anak di bawah umur, tentang apa-apa yang beliau ajarkan, memandang dari sisi negatif. Akhirnya membuat saya tidak suka dengan Rasulullah. Padahal belum mengenal. Belum kenal. Kenalnya dari sisi negatif. Berarti jadi pemahaman yang ada pemahaman tentang sisi buruknya Nabi Muhammad. Padahal setelah kenal beliau tidak punya sisi buruk. Gitu, Nah, itu akhirnya buat saya sering menghina Nabi Muhammad. Saya menghina Nabi Muhammad terus benci dengan azan. Begitu ya. Jadi ketika datang waktu sholat, azan berkumandang di masjid, saya itu ngomel-ngomel di rumah. Saya marah-marah di rumah. Kenapa? Jadi merasa terganggu, merasa kok ribut ya. Kok mereka yang mau ibadah tuh harus teriak-teriak, ribut-ribut. Harusnya kalau mereka mau ibadah aja. Kayak Kristen begitu. Dan tadi Kristen itu tidak pernah pengapain begitu ya. Sebelumnya kalau jamnya ibadah kan nggak ada yang teriak-teriak. Nggak ada yang teriak-teriak manggil-manggil, ayo ibadah, ada. Ya, tenang-tenang saja kan. Nah, justru sadar bahwa oh ini jamnya ibadah, harus bersiap, harus bersih. Ini kok Islam rusuh gitu. Mau ibadahnya rusuh. Tambah lagi waktu itu image Islam yang saya tahu itu buruk. Karena didoktrin mungkin ya. Ketika mendengar teriakan Allahu Akbar, ada pagar yang rusak. Kok bisa? Ketika dengar teriakan Allahu Akbar, ada ban yang dibakar. Jadi kenalnya bahwa teriakan Allahu Akbar ini anarkis. Jadi mindsetnya seperti itu. Ya, itu. Mindsetnya sebelum mengenal Islam itu mindsetnya bahwa Islam ini agama yang kurang baik. Tidak mungkin Tuhan yang menciptakan bumi ini menurunkan agama yang benar, agama yang merusak, yang justru malah merusak pagar, merusak ekosistem dengan bakar-bakaran, musuhan mau saling serang, saling menyakiti. Nah, sementara di ajaran yang lama kan itu dominan mengajarkan tentang kasih sayang, tentang kepedulian, tentang empati. Nah, itu yang membuat saya meyakini bahwa agama ini benar, Islam itu salah. Oke, ketika sudah meyakini Allah itu adalah Tuhan yang satu, masih aktif di gereja kan? Sudah kurang aktif. Jadi keadaan hati galau. Ya, galau, bimbang, gelisah, karena sudah tidak nyaman juga, merasa sudah tidak sepemikiran. Apa yang diajarkan di gereja sudah tidak cocok. Karena saya meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Sementara pemahaman keyakinan di gereja itu Tuhan itu Tritunggal, bahwa Yesus itu Tuhan, Allah Bapa dan Roh Kudus.
Nah, saya sudah tidak mengakui bahwa Yesus sudah adalah Tuhan. galau lah. Jadi masuk gereja sudah galau. galau. Jarang juga ya. Dia sudah mulai malas ke gereja, udah Iya, tanggung jawab apa yang diberikan tugas itu Iya. sudah mulai tidak dijalankan. Tinggal istri saya yang masih aktif. Istri dan orang-orang gereja dan teman-teman tidak ada yang bertanya-tanya atau mencari Ustaz. Karena posisi Ustaz itu begitu penting misalnya. Kalau istri sudah tahu bahwa saya sedang galau di masalah ini, istri sudah tahu. Kalau teman-teman di gereja belum ada yang tahu. Nah, cuma memang mereka mungkin berpikir ada apa ya, kok tiba-tiba agak berubah, sikapnya mungkin agak lain. Cuma memang saya tidak menyampaikan itu karena masih berproses sendiri gitu, bersama keluarga, bersama istri. Jadi apa yang saya dapat saya pelajari, kemudian saya ceritakan ke istri. Jadi istri tahu betul. Pada saat itu tanggapan istri bagaimana Ustaz ketika Ustaz galau? Awalnya istri kurang menerima Awalnya karena istri merasa Ya, nyaman dengan iya, kepercayaan yang lama. Ustaz pernah cerita bahwa dulunya Ustaz adalah Muslim. Ya, sebelumnya Muslim. Ini nggak apa-apa diceritakan Ustaz. Nggak apa-apa. Masuk. Oke, itu nanti kita pending dulu. Saya penasaran kapan Ustaz syahadat dan ketemu sama siapa? Syahadatnya waktu itu seingat saya bulan Juli tahun 2019. Itu tahun 2019 Itu mengakui syahadatnya. Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir. Iya. Nah itu gimana ceritanya? Nah itu prosesnya tadi kan sudah syahadat, Iya. syahadat setengah itu. Syahadat Syahadat setengah. Waduh, Baru syahadat setengah Iya. lagi. Baru ngakui Allah, tapi belum iya, sampai iya. baru ngakui bahwa asyhadu an la ilaha illallah, tapi belum sampai ke asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, waktu itu atas izin Allah, itu baiknya Allah pertemukan dengan orang-orang yang akhirnya jadi jalan saya pada keimanan kepada Allah dengan sempurna. Waktu itu ada seorang Habib dari Jember Oh, datang ke kota Palu. Saya waktu itu kan belum tahu siapa yang Habib. Iya. Jadi cuma dengar-dengar informasi bahwa Habib itu keturunan Rasulullah, keturunan Nabi Muhammad. Iya. Oke. Saya penasaran kalau beliau keturunannya Iya. mungkin dia tahu banyak tentang Nabi Muhammad. Mendengar Habib itu datang, saya cari di mana beliau nginap. Nah, kebetulan alhamdulillah saya punya akses untuk bisa ketemu beliau selama beliau di Palu. siapa namanya Ustaz? Nah, namanya Habib Muksin. Beliau ini termasuk salah satu cucu dari Habib Soleh Tanggul. Jember. Jember. Jember ya. Oke, setelah ketemu dengan Habib Musin, Nah, bertemu Habib Muksin itu kurang lebih seminggu. Seminggu saya mengganggu waktu beliau dari jam 8 malam sampai kurang lebih jam 5 subuh. Sampai 5 subuh. Sampai jam 5 subuh. Sampai jam 5 subuh. Ngobrol, bertanya, mencari tahu tentang siapa Nabi Muhammad. Jadi Habib tolong ceritakan tentang Nabi Muhammad. Diceritakan begini. Pokoknya saya bebas, apa yang saya mau tanya, yang saya rasa mengganjal, tanya. Kok begini? Nah, termasuk di situ diskusi juga akhirnya tentang Islam. Bertanya, kok Islam itu begini? Kok Nabi Muhammad menyuruh kita bersolawat kepada dia? Nah, terus isi solawatnya itu kan kebaikan kepada Nabi Muhammad, untuk Nabi Muhammad. Terus kalau kita mendoakan Nabi Muhammad, terus yang mendoakan kita siapa? Dijelaskanlah sama Habib. Nah, setelah seminggu dijelaskan, kemudian setelah Habib itu pulang ke Tanggul, saya belajar lagi, mencari tahu tentang sirah, sejarah-sejarah tentang Nabi Muhammad. Ternyata menemukan bahwa benar apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ini sama dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Isa. Nabi Isa mengajarkan untuk kita beriman kepada Allah. Itu yang saya temukan setelah saya membandingkan Injil dan Al-Quran di awal. Kemudian setelah belajar lagi kepada Habib itu, menemukan juga bahwa Nabi Muhammad pun menyuruh kita untuk beriman kepada Allah. Jadi sama ini. Nah, dari situ kemudian saya menarik kesimpulan, kalau ajarannya sama, kemungkinan besar ini benar-benar Nabi juga. Saya cari lagi sumber-sumber dari sirah itu. Ternyata memang Nabi Muhammad ini menyempurnakan ibadah-ibadah yang pernah diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Nah, makanya kemudian di Islam dikatakan Nabi Muhammad itu adalah Nabi penyempurna. Nabi yang menyempurnakan risalah keislaman. Itu akhirnya mantaplah hati ini untuk syahadat. Ya begitu sekilas video yang satu ini, yaitu bapak yang menjadi mu'alas yang awalnya meragukan kenabian Rasulullah Muhammad SAW,
dan mencari ilmu yang lain, menggali ilmu tentang siapa itu Rasulullah, siapa itu Nabi Muhammad. Alhamdulillah dengan izin Allah Bapak ini menjadi muslim yang seutuhnya dengan menjadi mualaf. Ya, semoga bermanfaat video ini, dan jangan lupa tetap mengikuti video-video saya selanjutnya, dan lupa subscribe, like, dan komen. Semoga kita diberi umur panjang dan bertemu lagi, dan kita akan mengulas video-video yang lain. Oke, sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.